Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Melkiaris Namur, NIM 19-100-115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dokumen perencanaan pembangunan. Yang pertama itu pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan dan memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen perencanaan pembangunan. Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan adanya dokumen-dokumen perencanaan, yaitu yang pertama, dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dengan rentang waktu yaitu 20 tahun. Yang berikutnya, dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dengan rentangan waktu yaitu 5 tahun, dan juga dokumen rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Rencana pembangunan jangka panjang nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Sedangkan RPJP daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Di sini secara khusus saya akan menjelaskan tentang RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Definisinya itu, RPJPD merupakan suatu dokumen secara resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Sebagai suatu dokumen yang rencananya penting, sudah sepatutnya pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan RPJPD dan tentunya diikuti oleh pemantauan, evaluasi, dan review berkala. Langkah dalam penyusunan RPJPD yang pertama, tahap persiapan itu meliputi orientasi perencanaan daerah, pembentukan tim penyusun RPJPD, yang berikutnya penyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJPD, yang berikutnya identifikasi stakeholder, yang berikutnya penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD, yang berikutnya penyiapan draft SK tim dan SK panduan penyusunan RPJPD. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan awal RPJPD. Yang pertama, pengumpulan data informasi. Yang kedua, penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan. Dan yang ketiga, jaringan aspirasi yang merupakan isu dan harapan masyarakat. Yang keempat, review RT/RW provinsi dan review RT/RW kabupaten atau kota. Yang berikutnya, review RPJP nasional dan RPJPD provinsi daerah. Dalam tahap penyusunan rancangan awal RPJP daerah ini masih banyak juga hal-hal yang sebenarnya harus dilihat. Namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang berikutnya masuk pada tahap pelaksanaan musrenbang akhir RPJP daerah. Dalam bagian ini ada dua jenis juga, yaitu musrenbang RPJPD dan juga naskah kesepakatan hasil musrenbang jangka panjang daerah. Yang keempat, tahap penyusunan rancangan akhir RPJP daerah. Terdiri dari dua, yaitu penyusunan dokumen rancangan akhir RPJPD, dan yang kedua, penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD. Yang berikutnya, tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJP daerah. Di sini juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, penyampaian naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati. Yang berikut dan Bapeda Kabupaten. Berikutnya, konsultasi dan diskusi dengan lampirannya kepada Bupati dan Bapeda. Yang berikutnya, penyampaian naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD. Dan berikutnya, pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD, penetapan Ranperda menjadi Perda. Yang berikutnya, dokumen RPJPD telah disahkan. Adapun yang menjadi landasan hukum dari penyusunan atau pembuatan RPJP daerah ini, yaitu
dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang memuat tentang visi, misi, dan arahan pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP nasional, dan juga pasal 40 PP Nomor 8 Tahun 2008 yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan pembangunan, dan juga kaidah pelaksanaan. Berikutnya tentang rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah atau rencana 5 tahun terdiri atas pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang berkuasa. RPJM nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RPJMD daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja atau dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan RPJM daerah. Proses penyusunan dokumen RPJMD dilakukan pertama-tama tim penyusun RPJMD yang diketuai oleh Badan Perencana dan Pembangunan Daerah atau yang sering disingkat BAPEDA menyusun dokumen teknokratik RPJMD yang sekurang-kurangnya memuat yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum kondisi daerah, yang ketiga permasalahan dan isu-isu strategis daerah, yang keempat visi, misi, dan tujuan dan sasaran pembangunan, yang kelima strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah, yang keenam kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, dan yang ketujuh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang kedelapan penutup. Selanjutnya, rancangan awal yang sudah disusun tadi atau disusun tersebut menjadi bahan untuk dibahas dalam forum konsultasi publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan guna menyempurnakan rancangan dokumen RPJMD tersebut. Proses selanjutnya, setelah tim menyelesaikan rancangan awal RPJMD, selanjutnya BAPEDA menyampaikannya kepada kepala daerah yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD. Kemudian antara DPRD dan kepala daerah menyepakati rancangan awal melalui nota kesepahaman tentang rancangan awal RPJMD. Setelahnya adanya evaluasi dari gubernur, tim kembali melakukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD untuk mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terkait dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disingkat dengan Musrenbang. Proses selanjutnya, setelah pelaksanaan Musrenbang, pemerintah daerah menyiapkan dokumen rancangan peraturan daerah dan menyerahkan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda tentang RPJMD. Selanjutnya, jika sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, maka dokumen RPJMD resmi dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikutnya tentang rencana pembangunan tahunan atau sering disebut dengan rencana kerja pemerintah atau yang disingkat dengan RKP.
RKP merupakan penjabaran dari RPJM nasional yang memuat tentang prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangkaan pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan RKPD. RKPD disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS yang akan disepakati kepala daerah bersama DPRD. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme atau tahapan yang diawali dari musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, forum satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, dan musrenbang tingkat kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKPD harus memenuhi 3 prinsip. Yang pertama, prinsip partisipatif, di mana masyarakat juga harus dilibatkan atau turut serta dalam proses pembangunan. Yang kedua, yaitu sustainable atau berkelanjutan. Artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap saja, akan tetapi harus terus berlanjut dan berkesinambungan sehingga menjamin adanya kemajuan perencanaan dan terus berlanjut dan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Yang berikutnya holistik, sesuai dengan artinya atau yaitu menyeluruh. Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaan tidak hanya dilihat dari satu sisi atau unsur, tetapi harus dilihat dari seluruh aspek dan dalam keutuhan suatu konsep. Dalam konsep tersebut juga harus mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis. Ini juga saya akan menjelaskan tentang dokumen perencanaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang pertama yaitu rencana strategis atau sering disingkat dengan Renstra. Pengertian dari Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai, yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan yang strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan. Tujuan dari Renstra yang pertama, tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi. Yang ketiga, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur. Dan yang keempat, memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Yang kedua yaitu rencana kerja atau yang sering disingkat Renja. Rencana kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen rencana strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Secara khusus, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dan teman-teman, sekian saja penjelasan materi dari saya tentang dokumen perencanaan pembangunan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materinya. Sekian dan terima kasih.